Dan demikianlah ahlul batil, al-hawa. Dari zaman dahulu mereka menjual kedustaan. Kalau bukan kedustaan yang mereka jual di tengah-tengah muslimin, gak bakal laku mereka. Yang dikhususkan, selesai apa? Salat subuh dan salat asar. Lihat jawabannya Izz bin Abdus Salam yang dijadikan dalil oleh sebagian orang. Pembagian bidah menjadi 5, bolehnya bidah hasanah. Izz bin Abdus Salam, perhatikan apa kata beliau. Al-musafaha aqbas subhi wal asri minal bid'i. Minal bid'i, ya, bersalam-salaman selesai salat subuh dan salat asar dari perbuatan bid'ah. Kata beliau, baik tak salam-salaman menurut teori orang bid'ah hasanah? Baik. Berbohong dan berdusta itu adalah cara ahlul bid'ah menyebarkan ajarannya. Tanpa berdusta, ajaran mereka sulit untuk diterima masyarakat. Seperti Ustadz Wahabi ahli bid'ah ini, dia berdusta atas nama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu Ustadz Wahabi yang menjelaskan bahwa ahlul bid'ah akan berdusta atau menjadi pendusta untuk menyebarkan pemahamannya dan menyebarkan akidahnya. Karena kalau tidak berdusta, kalau enggak dusta, maka ajaran ahlul bid'ah tidak akan laku. Kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sepakat dengan pernyataan ini, bahwa ahlul bid'ah di dalam menyebarkan agamanya, di dalam menyebarkan fahamnya, dalam menyebarkan bid'ahnya itu seringkali berdusta, menipu, bahkan pemalsu, menjadi pemalsu ahlul bid'ah tersebut. Nah, berikut ini ada salah satu ustadz ahlul bid'ah yang rela berdusta, yang berani berdusta untuk menyebarkan faham sesatnya. Ustadz ahlul bid'ah ini mengatakan, mengutip pendapat Imam Al-Izz bin Abdissalam atau Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah satu ulama fikih madhab Syafi'i, dan beliau ini saking alimnya itu dijuluki dengan Sultanul Ulama atau Raja Ulama. Dan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini menjelaskan bahwa bid'ah itu hukumnya menjadi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Sebagai lanjutan dari konsep bid'ah Imam Syafi'i yang membagi menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah. Lalu Ustadz ahlul bid'ah ini menyebarkan kedustaan bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa salam-salaman setelah sholat itu adalah bid'ah sesat masuk neraka. Tentu ucapan ini dan perkataan ini adalah perkataan dusta dari Ustadz ahlul bid'ah. Bukti kalau Ustadz ahlul bid'ah ini berdusta adalah sebagaimana berikut. Ada kitab yang berjudul Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini adalah salah satu kitab Al-Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menulis di dalam kitab tersebut, walil bid'ah al-mubahah amtsilatun. Bid'ah yang mubah itu memiliki banyak contoh. Minha diantaranya al-musafahah, yaitu salam-salaman uqaibas subhi wal asri, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Jadi menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah satu ulama madhab Syafi'i, salam-salaman setelah sholat itu bukan bid'ah yang tercela, tetapi bid'ah yang boleh-boleh saja, bukan haram, bukan sesat, bukan masuk neraka. Jadi Ustadz Wahabi ini adalah berdusta atas nama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjelaskan masalah hukum tentang salam-salaman setelah sholat fardu. Kata beliau, wa amma hadhil musafaha al-mu'tadah,
Adapun salam-salaman yang terbiasa, yang sudah biasa dilakukan ba'da sholatai subhi wal asri, setelah sholat subuh dan asar, faqad dzakara Syekh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdissalam, sungguh telah dibahas oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, annaha minal bid'il mubahah, bahwa salam-salaman setelah sholat subuh dan asar itu adalah bid'ah yang boleh. Wala tusafu fi karahatin wala istihbabin, tidak disifati dengan makruh ataupun dengan sunnah. Jadi ini penegasan dari ulama Syafi'iyah yaitu Imam An-Nawawi. Maka sekali lagi kita tegaskan bahwa Ustadz Wahabi, Ustadz Ahlil Bid'ah tersebut adalah pendusta atas nama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian juga ada salah satu Syekh Wahabi yang membuat tadlis atau penyamaran atau penyamaran sehingga kemudian masyarakat itu bisa tertipu, adalah Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini menjelaskan dan menegaskan bahwa Imam An-Nawawi salah satu ulama madhab Syafi'i dan termasuk ahli hadis, karena beliau ini mensyarahi kitab Sahih Muslim, dituduh sebagai imam yang sesat, bukan ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah. Karena Imam An-Nawawi ini banyak menjelaskan tentang tafwid dan takwil di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, yaitu kitab hadis yang menjelaskan tentang Sahih Muslim. Maka oleh Syekh Utsaimin ini dituduh bahwa Imam An-Nawawi itu adalah sesat, bukan ahlus sunnah wal jamaah, karena berakidah Asy'ari. Tapi Syekh Wahabi ini mendompleng kepada kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, ini bukti kalau Syekh Utsaimin itu mengatakan bahwa Imam Nawawi adalah imam yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian, dan ini adalah kitab Syekh Utsaimin yang mensyarahi kitab Imam Nawawi yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawi. Ini kitab hadis. Jadi Syekh Utsaimin ini mensyarahi, menjelaskan tentang kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Tentunya sesuai dengan faham Wahabi, sesuai dengan faham Syekh Utsaimin, sesuai dengan faham Wahabi. Lalu kenapa, pertanyaannya, kenapa Syekh Utsaimin ini kok mensyarahi kitab ulama yang oleh dia itu dituduh sebagai ulama sesat dalam akidah, bukan ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah? Tujuannya bisa kita reka-reka untuk menipu umat. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi itu sudah terkenal seantero dunia dalam dunia Islam dan sudah diakui oleh mayoritas umat Islam. Hanya Wahabi saja yang mengatakan Imam An-Nawawi itu sesat bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kitab-kitab Imam An-Nawawi itu memang dikaji di seluruh dunia Islam, mulai dari kitab Al-Arba'in, kemudian kitab-kitab yang lain seperti Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Maka Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi itu banyak yang mensyarahi kitab-kitab ulama ahlus sunnah wal jamaah, termasuk kitab-kitab Imam An-Nawawi atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lain, disyarahi sesuai dengan akidah Wahabi, dengan faham Wahabi. Kenapa Syekh Utsaimin dan lain-lain itu kok mendompleng kepada kitab-kitab ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti Imam An-Nawawi, tetapi dituduh sebagai ulama yang bukan ahlus sunnah wal jamaah? Ya karena gampang saja, kalau nggak dompleng kepada Imam An-Nawawi ya nggak laku, bos. Kalau nggak melakukan tadlis, penipuan, penyamaran, ya nggak laku, bos. Siapa yang akan membaca kitabnya Syekh Utsaimin? Paling kecuali Syekh Wahabi atau murid-murid Wahabi. Karena pada faktanya memang kita ahlus sunnah wal jamaah tidak butuh kepada kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Wahabi. Tetapi Syekh Wahabi, Ustadz Wahabi pasti butuh kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain.
Kelakuan bejat Wahabi di dalam ilmiah itu tidak hanya mendompleng kepada kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tetapi mereka juga mengubah, mengacak-acak isi kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya sebagaimana yang konten yang sudah kami buat ini, jelas bahwa Syekh Wahabi, tangan-tangan jahil Wahabi itu mengubah kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar sesuai dengan faham mereka, atau jika ada pemahaman yang tidak sesuai dengan faham Wahabi maka mereka rubah agar sesuai dengan faham mereka.